alladzina idza qulubum sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-ayah. Amma ba'd. Ikhwah fillah arsyadakumullah, jamaah kajian ba'da salat maghrib Masjid Nurul Huda yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di bulan yang sangat dimuliakan Allah, di bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam penanggalan Komariah, kita masih diberikan istiqomah di dalam memakmurkan masjid, juga sekaligus menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua kita nawaitukan karena Allah semata dan kelak akan menjadikan amal soleh kita masing-masing di sisinya. Amin. Salawat dan salam Allah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tema kajian malam hari ini, kita juga bersyukur bahwa masjid kita ini dari waktu ke waktu terus berbenah, melakukan inovasi, dan alhamdulillah atas izin Allah tentunya, sebagaimana kita ketahui bahwa masjid kita menjadi masjid terbaik di tingkat provinsi dalam kegiatan amaliyah seperti ini. Ini beban yang berat. Jadi mempertahankan gelar itu lebih berat. Ya. Karena itu dukungan dari semua jamaah tentu akan terus diperlukan. Dan kuncinya sangat sederhana. Berjuang itu kuncinya adalah, kata Nabi, a'ris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, ahris ala ma yanfa'uka, dan terus bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau kegiatan ini dipandang manfaat, ya bersemangat. Kemudian wasta'in billah, kemudian mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Sebab apa sih daya kekuatan kita ini kalau tidak dibantu Allah? Setinggi ilmu kita, sekaya apapun kita, jika Allah tidak menolong tentunya sia-sia. Makanya itu seorang muslim setelah menanamkan semangat dalam jiwanya, dia jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kemudian terakhir Nabi berwasiat wala ta'jiz, dan jangan kalian semua melemah. Jangan kalian karena diuji kemudian surut semangatmu. Inilah hadis sahih riwayat Muslim yang akan kita jadikan kajian malam hari ini, yang kita kaitkan dengan menyambut Idul Kurban. Tentu kalau pada awal saya menyampaikan tentang fikih kurban, kita akan mencoba menggali tentang makna filosofi ibadah kurban. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini waktu yang bermanfaat. Amin. Dan juga ada informasi terkini ini ya, di samping sebagai juara provinsi kita ini, insya Allah nanti ambal-ambal yang sekarang kita duduki ini akan digulung semua, Pak. Di ambal merah, ambal hijau nanti akan digulung semua dan akan diganti ambal baru dari Turki, merek Turki. Mudah-mudahan dalam minggu ini nanti sudah terrealisasi. Karena itu prestasi ini juga harus diapresiasi. Nah, kita tidak pernah berhenti. Dan saya ingatkan, karena ambal ini ada uangnya, ada harganya. Ada yang berinfak 20 juta, harga ambal 70 juta. Jadi yang 50 juta ya terserah bapak-bapak.
Kalau kita nanti ingin bersama-sama berkontribusi, dan saya yakin kita akan semuanya akan menikmati itu nanti. Tentu bukan hanya di dunia, dia akan menjadi lambaran ambal-ambal kita, permadani kita kelak ketika kita bercengkrama di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti tidak ada akan menemukan ambal yang kok linting-linting, kadang bisa terjatuh kita ini ya. Kalau untuk sujud itu rasa sudah nggak nyaman gitu. Nanti ada ambal yang kalau kita jalan itu licin kayak kita lewat permadani. Nah, itu. Dari mana nggak ngerti, pokoknya ada aja gitu. Baik, kita akan mencoba mengkaji tentang filosofi Idul Kurban. Jamaah sekalian, sebagaimana telah kita maklumi bahwa Idul Adha ada dua versi berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi, dan juga kalau di Indonesia menurut Hisab Muhammadiyah bahwa 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli, sehingga tahun ini adalah Haji Akbar, Pak. Ini bersyukur betul ini Pak Fatur dan kawan-kawan ini. Pasca corona begitu, haji yang pertama hajinya Akbar. Itu tanggal 9 Zulhijjah yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Republik Indonesia memutuskan dalam sidang isbat tanggal 10 Juli 2022. Nah, perbedaan ini tidak perlu menjadikan persoalan bagi kita. Pokoknya sekarang kita belajar berpikir cerdas. Bagi yang meyakini bahwa Zulhijjah Idul Adha tanggal 9, jangan bimbang. Laksanakan sholat Id tanggal 9, kemudian berkurbanlah. Kalau yang meyakini tanggal 10, ya kerjakan tanggal 10. Mungkin masjid kita belum ada kepastian tanggal berapa. Tak kalaupun toh nanti masjid ini tanggal 10, bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan sholat Id tanggal 9, insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah memfasilitasi di lapangan Cipta Karya di depan gedung dakwah. Jadi biasa hal-hal yang kayak gitu itu. Silahkan, tidak perlu menjadi perselisihan di antara kita. Kemudian yang kedua, bahwa di salah satu di antara kelebihan bulan Zulhijjah, di samping di situ ada puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Berarti nanti kalau yang lebarannya tanggal 9, puasanya tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Juli. Tapi kalau yang lebarannya tanggal 10 Juli, berarti puasanya hari Sabtu tanggal 9. Itu aja. Salah satu kelebihannya yaitu puasa Arafah. Yang kedua adalah Idul Adha. Yang ketiga memperbanyak takbir sampai dengan hari tasyrik waktu Asyar. Yang keempat adalah udhiyah atau berkurban. Nah, selama ini mungkin yang dibidik adalah hal-hal yang bersifat kurban secara zahir. Saya akan memberikan satu penyeimbang bahwa sebetulnya persoalan kurban ini ada pesan dari langit sebetulnya, Pak. Ada pesan-pesan yang strategis. Ayat yang akan kita jadikan rujukan, 1 Quran surat 108. Ayat 1, 2, dan 3. Surat paling pendek, surat Al-Kautsar. Kedua Quran surat 22 ayat yang ke-34, 35 dan mungkin 37. Dua surat ini kebetulan menyinggung persoalan kurban. Sebelum bicara masalah kurban, apa sebetulnya pesan-pesan penting dari ibadah kurban itu? Saya menganalisa ada beberapa pesan. Pertama, bahwa makna daripada Idul Kurban itu adalah pesan Allah
kepada umat manusia, terutama kaum muslimin seperti kita ini, agar senantiasa syukur nikmat. Syukur nikmat. Sebetulnya syukur nikmat harus dikerjakan setiap saat. Tapi paling tidak agar supaya tidak lupa, setahun sekali diingatkan syukur nikmat. Sebelum perintah kurban itu disyariatkan di ayat 1 surat Al-Kautsar dikatakan di sana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Memang di sini yang diajak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada hakikatnya seluruh umat manusia. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak sekali. Saking begitu banyaknya hingga di beberapa ayat dikatakan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 19 ini. Dan jikalau kalian tidak menghitung-hitung nikmatku, sungguh tak akan pernah bisa menghitung. Bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapatkan nikmat Allah? Apa yang harus dikerjakan? Di ayat 3, fasalli li rabbika wanhar. Ada dua cara mensyukuri nikmat Allah itu, Pak, di ayat ini. Pertama, mensyukuri nikmat Allah itu dengan melakukan kebaktian dalam aspek spiritual. Jadi kalau kita ingin mensyukuri nikmat, cara menjawabnya adalah dengan melakukan kebaktian atau pengabdian dari aspek spiritual. Fasolli, hendaklah kalian sholat. Makanya kalau ada orang tiap hari diberi nikmat tetapi tidak sholat, dia belum orang yang syukur nikmat, Pak. Dia masih kufur nikmat. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah itu, saya ulangi lagi, di ayat ini ada dua cara. Satu, dengan melakukan pengabdian dari aspek spiritual. Aspek spiritual itu misalnya dengan sholat. Kemudian yang kedua nanti di surat Al-Hajj dikatakan dengan cara mengikuti syariat Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Dan orang-orang yang ketika disebut asma Allah gemetarlah hatinya. Maksud gemetar di sini dia merespon apa yang Allah syariatkan, Pak. Ini makna majasi. Artinya orang yang bersyukur itu orang yang tidak pernah mengingkari tentang syariat Allah. Jadi kalau hari ini ada orang yang fobia, takut ngomong syariat Allah, itu sebetulnya menyelisihi. Syariat Allah itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada yang teriak-teriak anti syariat Allah, dia sedang memungkiri hidupnya. Bukankah sholat itu syariat Allah? Bukankah puasa, zakat, haji itu syariat Allah? Tapi kenapa ketika orang mengajak kepada syariat ini, seolah-olah kita tidak cinta Pancasila? Kan itu. Ini yang salah gitu. Syariat Allah itu akan membuat manusia akan beradab, bermartabat. Coba lihat sebelum syariat Allah ini diberikan kepada manusia di Mekah misalnya. Orang-orang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu biadab, tidak punya martabat. Cara bertuhannya salah. Cara
ibadahnya salah, cara bermuamalahnya salah. Begitu syariat Islam datang, orang mulai dikenalkan tentang Tuhan yang benar. Orang mulai dikenalkan bagaimana cara takarub kepada Allah yang benar. Orang dikenalkan bagaimana cara bermuamalah yang benar. Orang dikenalkan bagaimana cara berakhlak yang benar. Ini adalah syariat. Karena itu kita jangan ikut-ikutan anti syariat, Pak. Kita ini kadang-kadang sok latah ya, nggak ngerti tapi anti gitu loh. Hati-hati kamu jangan ngomong syariat, itu nanti malah tidak NKRI. Loh, apa hubungannya? Bangsa ini dibangun karena syariat gitu loh. Inilah bahasa dari alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 35 itu. Yaitu orang-orang yang gemeter hatinya, artinya merespon dengan positif ketika nama Allah disebut, ketika undang-undang Allah disebut. Jadi cara mensyukuri nikmat itu pertama dengan sekali lagi pengorbanan spiritual, wujudnya sholat, fasolli. Yang kedua dengan menerima syariat Allah, merespon syariat Allah. Yang ketiga wassabirina ala ma asabahum, yaitu dengan memiliki sifat sabar atas apa yang Allah timpakan kepada diri kalian. Coba bapak-bapak lihat perjalanan kehidupan para nabi dan rasul, bahkan para pewaris para nabi, ulama-ulama yang lurus. Mereka tidak satu pun kecuali bersama mereka itu ada ujian. Termasuk Nabi Ibrahim yang menjadi sentral kajian korban ini juga mendapatkan ujian. Artinya mensyukuri nikmat Allah itu kadang-kadang wujudnya adalah kesabaran kita di dalam menerima ujian. Itu, Pak. Jadi kalau kita ingin bersyukur tapi nggak pernah diuji itu bagaimana? Ya. Kita ini kan belum banyak ujian, Pak, paling sakit, batuk, flu, pilek, duitnya nggak banyak kan gitu. Kalau orang-orang dahulu itu ujiannya itu ke fisik. Ya. Nabi Nuh dikhianati umatnya, Nabi Lot dimusuhi umatnya, Nabi Ibrahim dimusuhi rajanya, Nabi Musa begitu pula, Nabi Isa termasuk Rasulullah. Nah, tapi ini adalah sesuatu konsekuensi. Wassabirina ala ma asabahum, orang-orang yang sabar ketika dia ditimpa musibah atau ujian. Ini adalah aspek spiritualnya. Kemudian bentuk lain di samping sholat, menerima syariat, sabar, wal muqimis sholah. Balik lagi di ayat ini, mendirikan sholat. Jadi akhirnya kita pahami bahwa sholat itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah. Baru nanti yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan pengorbanan maliyah. Mana aspeknya? Setelah fasholli li rabbika wanhar, maka berkorbanlah. Jadi berkorban ini bentuk syukur nikmat ternyata. Ya. Kemudian saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 35 kembali di penghujung ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada hartanya. Sambil bapak-bapak bayangkan skemanya, jadi syariat kurban itu sesungguhnya adalah cara Allah menyadarkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu bisa ditempuh dengan dua cara. Satu, dengan pengorbanan spiritual seperti sholat dan sebagainya tadi. Yang kedua dengan pengorbanan maliyah seperti korban itu sendiri dan mensedekahkan sebagian harta. Ada yang namanya infak, sedekah, bagi daging dan sebagainya. Ini pesan yang pertama.
Kemudian pesan yang kedua, Idul Kurban itu bahasa langit yang ditujukan kepada manusia agar bisa membentuk keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang ideal. Yang di sini nanti diperankan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim dengan Ismail termasuk Hajar istrinya itu sejatinya adalah potret bagaimana keluarga ideal di mata Allah. Sekarang coba perhatikan, ketika perintah kurban ini disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada 3 orang yang sangat berperan di sini, yaitu Ibrahim sebagai kepala rumah tangga, Siti Hajar sebagai istri Ibrahim, dan Ismail sebagai putra Ibrahim. 3-tiganya ini adalah potret rumah tangga yang sempurna di mata Allah. Di mana letak keistimewaannya? Ibrahim meletakkan dasar-dasar tauhid. Dibayangkan Pak, kalau kepala-kepala rumah tangga itu tidak bertauhid. Ya. Jadi Ibrahim itu sebagai simbol meletakkan dasar-dasar keluarga yang bertauhid. Wa ilahukum ilahun wahid wa basyiril muhbitin. Hajar istrinya itu adalah potret istri yang tangguh, yang kokoh. Bisa kita lihat ketika Ibrahim alaihissalam menempatkan Siti Hajar bersama Ismail yang masih bayi merah di gurun Sahara yang hanya dinding oleh batu-batu cadas di Mekah itu, yang belum ada penghuninya itu, tiba-tiba ditinggal begitu saja. Begitu sudah ditaruh di Mekah, Ibrahim berjalan lurus. Ketika ditanya istrinya, kenapa engkau tinggalkan kami Ibrahim? Tidak dia jawab. Yang kedua, dia panggil lagi, dia tanya lagi, apa maksud engkau, hai Ibrahim, engkau ninggalkan kami berdua di tempat yang seperti ini? Ibrahim terus berlalu. Baru kali ketiga setelah Hajar bertanya, hai Ibrahim, apakah perbuatanmu meninggalkan kami di tempat ini karena perintah Tuhanmu? Ibrahim baru menoleh dan mengangguk, menandakan isyarat iya. Maka Hajar pun kemudian menerima dengan begitu kuatnya. Sampai kemudian kisah menyelamatkan Ismail untuk mendapatkan seteguk air itu dilakukanlah hingga menjadi ritual sa'i itu. Setelah mendapatkan air kemudian dia bisa menikmati kehidupan. Maka dikatakan tarwiyah. Tarwiyah itu kata rawa. Rawa itu artinya minum sesuka hati. Setelah atau sebelumnya enggak ada sama sekali air, tiba-tiba ada air, maka Siti Hajar pun sesuka hatinya minum. Dikatakan tarwiyah. Jadi tarwiyah itu kalau di masa Siti Hajar adalah saat-saat menikmati air Zam-Zam. Kemudian ketika pada masa Rasulullah, tarwiyah itu hari persiapan menyiapkan bekal sebelum melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, persiapan tarwiyah itu berada di Mina. Lah kita pun juga harus tarwiyah, dalam arti apa? Mempersiapkan diri gitu, untuk menjaga perjuangan agar tetap berjalan. Nah, ini pesan. Kemudian pesan yang ketiga tentang Ismail. Setelah tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, dia memiliki akhlak yang tangguh. Sebuah pertanyaan yang irasional ketika ditanya ayahnya, bagaimana pendapatmu ketika aku bermimpi dan Tuhanku memerintahkan supaya menyembelihmu, hai anakku? Sebuah dialog yang santun.
Karena memang anak ini sudah dibangun dibentuk mentalnya, dia katakan laksanakan, jangan ragu. Ya. Dari semua kegiatan atau kejadian inilah kemudian dikenal Ibrahim dan keluarganya menjadi keluarga yang disayang Allah. Ibrahim Khalilur Rahman. Nah, saudara-saudaraku, yang tidak saya katakan adalah bahwa Idul Kurban ini juga harus dijadikan reorientasi kembali, berpikir ulang tentang potret keluarga kita. Benarkah kita sebagai kepala rumah tangga sudah memiliki bangunan tauhid yang paten? Sudah mentauhidkan Allah, sudah jauh dari kesyirikan. Betulkah istri sebagai partner perjuangan kita telah memiliki mental yang tangguh seperti Hajar? Dan sudahkah anak-anak keturunan kita mewarisi sifat Ismail alaihissalam? Nah, inilah pesan Idul Kurban, Pak. Tanpa mengecilkan daging-daging kurban, tetapi ada pesan langit yang harus kita pahami. Itu. Jadi yang pertama tadi adalah syukur nikmat, yang kedua adalah bagaimana dengan Idul Kurban ini kita mulai melihat kembali tentang potret kehidupan rumah tangga kita sebagaimana dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Nah, yang ketiga, pesan daripada Idul Kurban adalah untuk membentuk yang pernah kita kaji, yaitu ruhul istijabah. Apa itu ruhul istijabah? Yaitu sikap memenuhi panggilan dakwah dan jihad. Jadi bukan sekedar mengalirkan darah korban, ternyata Idul Kurban itu. Ya. Wajar kalau kemudian di ayat 37 surat Al-Hajj Allah katakan di sana ayat 36 ya. 37 insyaallah. Lan layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahlu taqwa minkum. Sekali-kali bukanlah daging dan darah kurbanmu 37 ya yang sampai ke Allah, tetapi ketakwaan kalian yang sampai kepada Allah. Jadi di balik mengalirnya darah dan tercacahnya daging itu sebetulnya ada pesan. Pesan untuk apa? Ruhul istijabah. Yaitu panggilan atau memenuhi sikap memenuhi panggilan dakwah dan jihad di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, kita ini kan sebetulnya harus berterima kasih ya dengan hadirnya nabi-nabi Allah seperti Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu ya, termasuk nanti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pesan agama yang atau pesan langit yang harus kita apresiasi di dalam memaknai Idul Kurban itu, hendaknya setiap pribadi kita memiliki sikap siap, sikap terpanggil, ringan ketika ada seruan dakwah dan jihad. Dua kata ini harus selalu dinyalakan dalam sanubari kita. Saya ulang sekali lagi, kata kuncinya ada di dakwah dan jihad. Jadi jangan terlalu asyik kita atau terlena dengan ibadah-ibadah mahdhah kita. Bukan itu enggak penting, itu penting sekali. Tapi kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini tidak akan tersebar kecuali dengan dakwah dan jihad. Bapak-bapak kita ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli tadarus Al-Quran, ahli dalam bidang-bidang ibadah. Tapi kalau ini semua tidak didakwahkan, saya kira kebaikan itu hanya berkutat kepada kita. Makanya ada satu kisah ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
selesai melaksanakan ibadah di masjid, beliau lihat ada 2 halaqah. Ada 2 kelompok manusia, yang satu adalah orang-orang ahli zikir, ya wiridan. Kemudian yang satunya ahli ilmu, ngaji. Jadi ada yang kelompok orang tuh zikir, wirid, satunya mengkaji, Pak. Kayak kita-kita ini. Nabi berpikir, saya mau ikut yang mana ini? Mau nimbrung yang mana? Ternyata Nabi memilih atau lebih memilih berkumpul kepada orang yang sedang mengkaji ilmu. Alasannya apa? Zikir wirid kan untuk diri kita masing-masing sebetulnya. Tapi kalau thalabul ilmi kayak gini, ini kan nanti untuk kebaikan ke depan. Dan ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan dakwah dan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Surat 8 ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, seruan Rasul apabila Allah dan Rasul menyeru kalian. Ini artinya apa? Bahwa tidak akan pernah agama ini berkembang kalau nggak ada dakwah, Pak. Nah, sekarang ini kan sudah ada dakwah saja itu kan banyak hambatan-hambatan kita di dalam menyebarkan dinul Islam ini. Apalagi tidak ada dakwah. Sebab itu bapak-bapak yang sudah terbiasa mengikuti kajian-kajian seperti ini, itu jangan berhenti di ruang masjid ini gitu loh. Di mana kita berada, dalam kesempatan sekecil apapun harus ada semangat yang sama berdakwah. Ya memang lelah, memang capek. Ya. Orang sudah tidur, kita masih di tempat entah di mana. Tapi itulah resiko mengembalikan atau melestarikan dakwah para nabi. Dakwah. Minimal kita setarnya dari lingkung yang paling kecil. Memotivasi keluarga kita tentang bagaimana pentingnya menjaga Islam ini. Ya. Kemudian kalau memang misalnya sudah keluarga merasa agak lebih baik, kemudian kita keluar. Jadi dakwah itu sekarang menjadi sebuah tuntutan hidup gitu. Biar dakwah itu menjadi nyaman ya tentunya dengan jihad. Makanya ruhul istijabah atau panggilan, sikap memenuhi panggilan dakwah dan jihad itu harus dimodali. Modalnya apa? Ya modalnya ilmu, modalnya harta, modalnya semangat. Kalau modal-modal dasar ini tidak bisa kita penuhi, maka sesungguhnya kita akan tidak mendapatkan kebaikan daripada dakwah ini. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah beberapa hal termasuk yang terakhir sebelum saya akhiri, bahwa korban, pesan yang berikutnya adalah menanamkan bagi kita supaya bisa membunuh sifat-sifat karakter hewan. Jadi ketika kita berkorban, mudah-mudahan hadir pula dalam diri kita kesadaran untuk bisa menyudahi watak, perilaku, pikiran seperti hewan. Jangan sampai kita berkorban kambing, berkorban sapi, tapi cara berpikirnya masih berpikir hewan ternak. Cara hidupnya kayak hewan ternak. Itu kan pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana hewan itu hidupnya? Yang pasti tidak ada hewan punya cita-cita. Jadi kalau kita hidup seperti nggak punya cita-cita, ya sama dengan hewan kan gitu. Yang kedua, hewan itu punya tabiat yang kurang bagus, nggak suka berbagi.
Lihat kalau ada 2 sapi dalam satu kandang, kemudian nanti dikasih rumput yang sama. Ini ada perilaku hewan yang kurang bagus. Dia akan menyeruduk temannya itu, takut kalau rumputnya diambil. Itu sifat buruk dari hewan. Kemudian hewan itu memang lebih banyak kepada urusan makan. Dia tidak ada satu upaya untuk menggunakan potensi badannya itu. Padahal di dalam Islam makan itu sebagai upaya menegakkan tulang-tulang kita agar bisa kita berbuat kebaikan. Karena itu ketika kita mendapatkan rezeki, kita bisa makan, bisa minum, punya fasilitas, itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk menjadi sarana dakwah kita. Nah, itulah hal-hal yang bisa saya catat di dalam memahami makna Idul Kurban, bahwa sesungguhnya ibadah besar, bahkan ibadah terbesar ya dalam Islam ya, ini patut kita lestarikan, perlu kita kita tanamkan betul dalam diri umat Islam, termasuk bagi jamaah kita yang kira-kira telah memiliki kemampuan untuk berkorban. Mari di hari-hari terakhir ini kita nawaitukan berkorban. Nah, di beberapa tempat seperti salah satu jamaah yang saya ikut di dalamnya itu memang mengalami penurunan dari biasa 10 ekor sapi, tahun ini hanya bisa 8 ekor sapi. Nah, kemudian ada juga yang biasanya 36 ekor sapi dalam 4 masjid, ini di tahun-tahun ini tinggal 24 ekor sapi. Nah, artinya kalau kita perbandingkan dengan tempat-tempat lain, kayaknya kita ini kurang progresan gitu. Nah, semoga di hari-hari akhir menjelang Idul Kurban nanti mulai muncul kesadaran kita untuk bisa bersama-sama ikut mensyiarkan hari raya kurban, di samping dengan takbir, dengan sholat Idul Adhanya, tapi juga dengan penyembelihan hewan kurban. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan di dalam kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf barangkali ada materi yang kurang bisa ditangkap, tetapi saya yakin bahwa bapak-bapak kita sekalian telah memahami tentang makna-makna terpenting dari ibadah besar ini. Kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha, dan mari kita terus menjaga kebersamaan dan kekompakan, mudah-mudahan ke depan lebih baik dari waktu-waktu yang telah kita lewati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fadhakum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.